Halo, kami dari kelompok B3 akan mempresentasikan hasil diskusi PJBL kami. Nama saya Alexander Matthew Minono. Nama saya Fiatun Minono. Nama saya Samuel Aldi Gunawan. Nama saya Kevin Wijaya. Selamat menyaksikan. IPA. Pengertian global warming. Pemanasan global juga disebut perubahan iklim atau krisis iklim adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Periode perubahan iklim juga pernah terjadi di masa lalu. Namun perubahan iklim yang terjadi pada saat ini jauh lebih cepat dan bukanlah dikarenakan oleh sebab-sebab alamiah. Penyebab global warming. 1. Pencemaran gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, CO2, dan metana. 2. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bensin, dan solar. 3. Praktik pertanian tertentu. 4. Proses industri. 5. Penggundulan hutan. Inilah foto proses terjadinya global warming. Proses terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca di atas. Proses efek rumah kaca terjadi ketika radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi. Radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi akan terhalang sehingga panas tersebut terperangkap ke bumi. Proses terperangkapnya panas itu kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibat global warming. 1. Perubahan iklim yang ekstrim. 2. Peningkatan volume air laut. 3. Mencairnya es kutub. 4. Kepunahan spesies hewan. 5. Terjadinya wabah penyakit. Upaya mengatasi. Gunakan transportasi umum dan sepeda. Minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Matikan perangkat elektronik yang tidak terpakai. Menghemat air dan menggunakan prinsip go green. Pengertian go green. Go green adalah sebuah gerakan yang memperhatikan keadaan atau kelestarian lingkungan. Gerakan ini dapat disebut sebagai environmentalisme, gerakan yang berusaha menegakkan kelestarian lingkungan, restorasi, dan memelihara lingkungan alam sekitar. Prinsip go green, reuse. Menggunakan kembali suatu barang secara konvensional di mana barang digunakan kembali dengan fungsi yang sama. Selain itu, reuse juga bisa diartikan sebagai menggunakan kembali yang mana barang yang sama namun digunakan dengan fungsi yang berbeda. Reduce, mengurangi penggunaan barang. Kata reduce bisa ditemukan dalam pengelolaan sampah dan gaya hidup yang ramah lingkungan alias go green. Recycle, mendaur ulang bahan-bahan atau produk yang sudah tidak terpakai lagi menjadi bahan yang baru dapat digunakan kembali. Proses ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan barang baku baru dan mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan. Aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Bahan-bahan dari tumbuhan atau biofuel yang dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu bentuk etanol dan biodiesel. Biogas yang diperoleh dari bahan organik yang difermentasikan oleh bakteri anaerob. Sel surya atau panel surya yang mengubah cahaya menjadi energi listrik. PLTA yang dihasilkan dari energi gerak aliran air. Wind power yang menghasilkan listrik dari aliran udara. Geothermal yang menghasilkan listrik panas di dalam tanah. Ini adalah foto-foto aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Kendaraan hidrogen itu kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Mobil surya yaitu mobil yang energi utamanya berasal dari cahaya matahari. Mobil listrik merupakan mobil yang didorong oleh suatu motor listrik yang disimpan oleh baterai atau energi lainnya. Ini adalah foto-foto aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Biopori yaitu teknologi lubang resapan untuk meresap air hujan. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan sebagai penghancur bahan pencemar.
toilet pengompos, yaitu toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk mendekomposisi feses. Permurnian air yang bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu permurnian air secara sederhana dan teknologi osmosis balik. Ini adalah foto-foto aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang industri. Biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah oleh mikroorganisme. Proses ini memiliki tujuan untuk mengembangkan proses pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme yang mampu menguraikan limbah industri secara alami. Ini adalah foto biopulping. Terima kasih. Matematika. Unsur bangun ruang sisi lengkung. Unsur tabung yang pertama tidak memiliki titik sudut, yang kedua memiliki 3 sisi, yang ketiga memiliki 2 rusuk. Unsur kerucut memiliki 1 titik sudut, memiliki 2 sisi, memiliki 1 rusuk. Dan yang unsur tabung tidak memiliki titik sudut, memiliki 1 sisi, tidak memiliki rusuk. Rumus. Yang pertama ada tabung. Luas permukaan sama dengan 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah T. Untuk volume sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Untuk bola, luas permukaannya sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Untuk volume sama dengan 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Untuk kerucut, luas permukaannya sama dengan Pi kali R kuadrat dalam kurung R tambah S. Untuk volume sama dengan 1/3 kali Pi kali R pangkat 3 dan kali T. Ini hasil perhitungan kami. Terima kasih. Bahasa Indonesia. Latar belakang. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik. Bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang. Galon dan botol plastik adalah salah satu sampah yang hanya sekali pakai. Banyak galon dan botol plastik yang hanya langsung dibuang ke tong sampah setelah dipakai. Dengan ini, banyak galon dan botol plastik yang berserakan di banyak tempat, seperti di sekolah dan di sekitar rumah. Karena ini, sekolah mengadakan kegiatan PJBL supaya kita dapat belajar konsep recycle sampah seperti botol plastik. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami memiliki 2 rumusan masalah. Pertama, bagaimana cara melakukan recycle terhadap galon plastik. Kedua, bagaimana cara membuat air purifier dari galon plastik. Tujuan, mengetahui cara recycle terhadap galon plastik. Kedua, mengetahui cara mengurangi galon plastik dengan membuat air purifier dari galon plastik. Manfaat kegiatan PJBL ini adalah banyak manfaat, salah satunya yaitu mengajarkan kita untuk bekerja sama kepada teman-teman sekelompok kita. Dengan kegiatan recycle galon plastik ini juga dapat mengurangnya penggunaan galon plastik yang berserakan. Deskripsi PJBL. PJBL yang merupakan kepanjangan dari Project Based Learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek. PJBL ini mempunyai tujuan yaitu peserta didik mempunyai kemandirian dalam belajar untuk menyelesaikan tugas yang dihadapinya. PJBL pada kali ini menyusun tema dengan materi energi alternatif, serta peserta didik dituntut untuk dapat berpikir kreatif dan bereksplorasi pada sebuah produk ramah lingkungan dengan membuat barang bekas di lingkungan sekitar, serta pada produk tersebut di dalamnya tercakup 6 mata pelajaran. Produk hasil PJBL ini nantinya akan ditampilkan pada gelar karya dalam acara ulang tahun SMP Masehi Kudus pada tanggal 13 April 2023. Penilaian PJBL. Kegiatan PJBL ini mempunyai banyak manfaat bagi peserta didik. Manfaat itu diantaranya membantu peserta didik untuk berpikir kreatif dan bereksplorasi, di mana
Peserta didik dapat menghubungkan pengetahuan dari beberapa mata pelajaran yang diperoleh ketika di kelas untuk kemudian diaplikasikan di dunia nyata atau di lingkungan sekitar. Pengetahuan tersebut diaplikasikan melalui produk-produk yang akan dibuat. Kegiatan PJBL ini juga memunculkan banyak keterampilan seperti manajemen waktu, berkolaborasi, dan pemecahan masalah. Selain itu, peserta didik pun belajar untuk menyesuaikan dengan berbagai macam kemampuan peserta didik yang lain atau teman-teman kelompoknya dan kebutuhan belajarnya. Kegiatan PJBL selain mempunyai banyak kelebihan, namun ada juga sisi kelemahannya, yaitu diantaranya pada saat pembagian kelompok terdapat pembagian yang kurang merata antara peserta didik putra dan peserta didik putri. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam bekerja kelompok. Kegiatan PJBL membutuhkan banyak waktu dalam menyelesaikan tugasnya, membutuhkan biaya yang cukup banyak, dan membutuhkan banyaknya peralatan yang harus disediakan. Terima kasih. English. The definition of a report text. The definition of a report text is a kind of text that describes something in general. Generic structures consist of the title, general classification, and descriptions. Title means the part that tells what the report text is. General classification is this part gives information about the focus of the report. The descriptions, features of the object. Functions of a report text. The function of this text is to describe something in general. Types of sentences. Most sentences use present simple or present tense. The usage of simple present tense is for general truth and daily habits. Example of general truth. A crocodile eats meat. Snakes do sunbathing for heating their body. Examples of daily habits. Rabbits like hopping. A monkey swings from one tree to another tree by grabbing vines or branches. Sentence structure of report text. Positive. Subject I, you, we, they plus verb 1. Subject he, she, it plus verb 1 plus es or s. Negative. S. Subject I, you, we, they plus do not plus verb 1. Subject he, she, it plus does not plus verb 1. Eco-friendly air purifier is one of an example of an eco-friendly technology. It can help us preserve our environment, especially for getting energy efficiency and reducing harmful waste. It can reduce air pollution and also becomes a filter of COVID-19 virus. It needs low cost and simple materials. We can use sustainable things. The materials are used for making this air purifier, such as gallons, cables, PC fan, mask, and a switch and a battery. For the tools, we can use battery, a hot glue gun. This simple air purifier uses the combination of a fan and a mask on the waste things, especially the water gallon bottle. There are a lot of holes on the bottle. They are used for becoming air ventilators. They will filter the air. There are some cables attached to the battery and the switch. It is for the main source of energy generating the electricity. When the air purifier is switched on, the fan starts moving. The air will flow from the ventilators and then the mask filter it. It needs a lot of holes on the side of the bottle. They are covered by masks, with the function of the mask attached on the bottle is filtering the dirty, polluted air. Thank you. PS. Pengertian kegiatan ekonomi. Produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang baru dan menambah nilai guna suatu barang, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Distribusi. Distribusi mempermudah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak positif kegiatan ekonomi. Produksi. 1. Memperluas lapangan pekerjaan. 2. Produsen dapat
memperoleh penghasilan atau keuntungan. 3. Memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Distribusi. 1. Menjamin suatu produk sampai ke konsumen. 2. Menjamin barang beredar agar tidak menumpuk di gudang. Konsumsi. 1. Menyebabkan kegiatan ekonomi lebih maju. 2. Membuat arus perputaran barang serta jasa menjadi lebih cepat. 3. Menghabiskan barang atau jasa untuk kehidupan sehari-hari. Dampak negatif kegiatan ekonomi. Produksi. 1. Dapat menyebabkan pencemaran. 2. Persaingan yang tidak sehat. 3. Harga barang yang dijual tidak sebanding dengan untung. Distribusi. 1. Menimbulkan harga suatu produk menjadi naik. 2. Terhambatnya pengiriman barang mengakibatkan konsumen terhambat menerima barang. Konsumsi. 1. Kebiasaan hidup boros. 2. Tidak dapat mengendalikan atau kurang bijak karena dalam menggunakan uang. 3. Sikap hidup yang konsumtif. Pendorong kegiatan ekonomi. Produksi. 1. Tenaga kerja yang memadai. 2. SDA yang mencukupi. 3. Modal. Distribusi. 1. Cuaca yang baik. 2. Infrastruktur yang memadai. 3. Alat transportasi yang memadai. Konsumen. 1. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan. 2. Predikat harga barang di masa depan. 3. Selera setiap masyarakat. Penghambat kegiatan ekonomi. Produksi. 1. Kurangnya modal untuk produksi. 2. Mahalnya biaya perkembangan produk. 3. Kurangnya tenaga kerja. Distribusi. 1. Cuaca yang buruk. 2. Mahalnya biaya angkut. 3. Infrastruktur yang kurang memadai. Konsumen. 1. Kurangnya pendapatan suatu masyarakat. 2. Perbedaan selera masyarakat terhadap suatu produk. 3. Perbedaan kebutuhan setiap masyarakat. Contoh kegiatan ekonomi. Produksi. Pabrik tahu yang menghasilkan atau memproduksi tahu. 2. Penjahit yang menghasilkan pakaian. Distribusi. 1. Warteg yang menjual makanan dan minuman di suatu daerah. 2. Indonesia mengekspor padi ke Belanda. Konsumen. 1. Ibu menggoreng tahu dengan minyak goreng yang dibelinya tadi pagi. 2. Adik memakan roti yang dibelinya oleh ayah tadi pagi. Terima kasih. PPKR. Pengertian teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah sebuah metode atau sistem untuk mencapai tujuan tertentu yang mana dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan dan atau memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan di sekitarnya. Manfaat teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, dapat mengatasi jumlah atau hasil dari limbah. Kedua, teknologi ramah lingkungan termasuk golongan efektif dan efisien. Ketiga, menghemat dalam pengeluaran. Keempat, menjaga kelestarian alam dari kerusakan. Kelima, memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna untuk menjadi produk yang berguna bagi manusia. Yang terakhir, memudahkan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Konsep atau metode teknologi ramah lingkungan. Pertama, refine, menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Kedua, reduce, mengurangi jumlah limbah. Ketiga, reuse, memakai kembali bahan-bahan yang tidak terpakai. Keempat, recycle, menggunakan kembali bahan-bahan atau limbah dan diproses dengan cara yang sama. Recovery, pemanfaatan material tertentu dari limbah untuk diproses demi keperluan yang lain. Manfaat konsep teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan efisien dalam hal pemanfaatan sumber daya alam sehingga lingkungan pun dapat tetap terjaga dengan baik. Teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi jumlah limbah. Teknologi ramah lingkungan mengurangi risiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup. Teknologi ramah lingkungan dapat menekan biaya produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam. Penerapan konsep teknologi ramah lingkungan dalam bentuk bangunan. Pertama, R3 Spanyol merupakan bangunan pertama yang didirikan di Madrid yang dibuat dari berbagai barang-barang daur ulang. Kedua, The Reichstag Berlin merupakan gedung pemerintahan yang menggunakan kaca
dan cermin untuk memantulkan cahaya matahari sejauh mungkin. Ketiga, The Science Birds New York. Bangunan ini merupakan tempat edukasi lingkungan sekaligus rumah kaca yang terapung di atas Hudson River. Yang terakhir ada The Sun Moon Mansion di China. Pemerintahan China mempunyai rencana untuk menggunakan teknologi yang dapat terbarukan untuk mencegah kelangkaan. Ini contoh penerapan konsep teknologi ramah lingkungan dalam bentuk bangunan. Terima kasih. Pembuatan produk. Bahan-bahan: galon lem mineral, kipas DC, kabel, masker medis, baterai, saklar. Alat-alat: lem tembak, solder, dan gunting. Dengan bahan-bahan dan alat ini kita akan membuat air purifier. Mari kita saksikan video pembuatan air purifier dari kelompok B3. Terima kasih.